Karena ulama membagi nikmat Allah itu ada 4, Pak. Keempat, yang pertama apa tadi? Nikmat yang paling rendah namanya harta benda. Nikmat yang paling tinggi saya jaga kesehatan. Yang ketiga, nikmat yang paling utama adalah anak yang keempat, nikmat yang paling patut disyukuri. Nikmat yang paling patut disyukuri adalah husnul khotimah. Tadi siang beliau sampaikan, sibukkan dirimu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi orang tua siaga di zaman now. بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا. Jadi dakwah itu bukan mentransfer gagasan saja, tapi membangun kecenderungan orang untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi kebaikan itu tidak cukup ditransfer ilmunya, sudah paham? Karena apa? Itu tadi yang disampaikan membangun gagasan. Bagaimana orang itu melakukan kebaikan tadi. Bukan sekedar tahu. Saya juga pernah baca bukunya orang Amerika, tapi buku ini ditulis untuk ekonomi ya. Tapi saya bisa menyerapnya untuk dakwah. Judulnya The Golden Circle. The Golden Circle. Judul bukunya. Ya, ini teori emas dalam ilmu ekonomi. Sederhananya saya ambil dari buku itu, yang buat lingkaran 3. Yang paling luar itu ditulis oleh beliau dengan what, apa. Setelah apa, bagaimana. What, why. What, how, baru why. Apa, bagaimana, intinya mengapa. Termasuk dalam hal sholat misalnya. Kalau kita sekolah kan baru diajar, apa sih sholat itu? Apa sih puasa itu? Puasa adalah menahan hawa nafsu dari hal yang membatalkan dari subuh sampai maghrib. Itu kan teori. Apa puasa? Apa? Kita dalam agama kadang-kadang sering berhenti di apa. Apa sih sholat? Apa sih Islam? Apa sih iman? Baru apa? Belum bagaimana caranya sholat, bagaimana biar beriman. Nah, itu lebih dalam lagi ya. Jadi pertama apa, yang kedua bagaimana. Yang lebih inti lagi yang harus kita miliki adalah why, mengapa kita harus sholat. Kalau kita sudah sampai level mengapa, itu berarti paham mengapa sih kita harus sholat subuh ke masjid ya. Sholat kan bisa di rumah, Pak. Sholat jamaah di rumah sah nggak? Sah ya. Kalau sholat di rumah terus nah, hukumnya sholat di masjid apa? Ini sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Fardu wajib kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili, seperti orang mandikan mayat, mengurus jenazah itu hukumnya fardu, tapi kifayah. Terus hukumnya gimana Ustadz Anwar? Kalau kita berkemah di hutan, nah, ada 10 regu, ya nah. Terus kita sholat, kan nggak bisa ke masjid, karena jauh di hutan. Apa masih hukum fardu kifayahnya? Berarti salah satu regu itu harus ada yang ke masjid. Jatuh hukum safar, yaitu hukum rukhsah. Termasuk kalau kita bepergian boleh dijamak dan dikosong. Jadi hukum itu begitu, tidak boleh hukum satu disamaratakan semua. Oh bisa, ada kan ustadz-ustadz garis keras yang begitu, dikit-dikit. Itu harus belajar lagi supaya memahami tentang hukum Islam. Tidak semua bisa dibid'ahkan. Oke. Berikutnya, jadi mendidik anak, berdakwah ke anak itu ternyata lebih susah. Dakwah itu bukan mentransfer gagasan saja. Ibu jangan merasa gini, anakku tak sekolah ke kok, les tak les ke, butuh laptop tak tukok ke,
baju seragam tak tukoke, seolah-olah selesai tugas orang tua. Benar ya? Kebanyakan orang tua kan begitu. Mendidik anak itu kayaknya dicukupi kebutuhannya sudah selesai, berarti selesai tugas orang tua. Sederhana banget. Kalau berdakwah ke anak begitu sederhana banget kita. Ada wali murid ketika anaknya nggak sekolah nemuin saya, kurang apa loh Pak Ustadz, saya ini sebagai orang tua makanan bergizi saya sediakan, setiap pagi sarapan dia, motor untuk sekolah pun saya sediakan, dia minta laptop tak belikan laptop, dia minta les tak leskan, kok masih nggak naik kelas, anak kurang ajar ini, kata orang tuanya. Ya Allah, jangan-jangan kita orang tua yang begitu, seolah-olah memenuhi kebutuhan anak untuk belajar, selesai tugas kita. Padahal kita harus mengawal anak kita. Seorang bapak kuli bangunan, ya, pas pengambilan rapot harus datang ke sekolah. Dengan habis kerja, bajunya ya begitu, datang. Wali murid yang lain bajunya bagus-bagus, berpeci, pakai baju batik, itu ya bagus-bagus. Beliau datang dengan, ternyata pas diumumkan di kelas itu ranking 1 adalah anak beliau. Ya, anak yang kuli bangunan tadi, anak profesor, anak dokter, anak ustadz, nggak ranking 1. Pas dipanggil ranking 1, si fulana, maksud ya, mana bapakmu? Datang nggak? Datang. Mana? Tuh yang di belakang, suruh berdiri sama gurunya. Yang lain noleh. Ya ampun, ternyata anak yang sukses itu tidak lahir dari keluarga yang baik juga. Kadang-kadang keluarga sederhana, mungkin bapak tadi nggak bisa membelikan laptop anaknya, bapak tadi nggak bisa memberi kendaraan anaknya untuk sekolah, nggak bisa ngeleskan. Ternyata apa rahasianya? Setelah ditanya, Pak, kok bisa anak bapak bisa jadi ranking itu, apa sih yang bapak ajari di rumah? Tidak, bahkan saya nggak bisa baca dan menulis, kata bapaknya tadi. Kok anaknya bisa pinter? Saya cuma mendorong dan memberi motivasi kepada anak saya. Kalau dia buat PR, aku tunggui. Susah ya nak. Kalau anaknya udah mulai keringetan gitu, diambilkan minum dulu nak. Padahal dia nggak bisa matematika tuh. Ya nak? Begitu anaknya keringetan, nah pasti soalnya susah ya nak. Bisa kok Pak. Cuma nunggui anak buat PR. Perhatian orang tua kepada anak ini membuat anak semangat belajar, jadi anak yang sukses dalam bidang pendidikan. Jadi kita jangan merasa sudah selesai kewajiban orang tua kepada anak, cukup dengan fasilitas. Ada 3 wanita hebat. Mau tahu? 1. Wanita hebat itu yang doanya tidak berbatas dengan Allah. Apabila dia berdoa, diijabah sama Allah. Pertama, doa ibu kepada anaknya. Masya Allah. Tahu nggak Imam Sudais yang baca Qurannya hebat, Imam Masjidil Haram, itu didoakan sama ibunya dengan marah. Padahal dipanggil nggak nurut-nurut, dia ngomong nggak nurut, dilempar tasbih sambil diomeli. Tak doakan jadi Imam Masjidil Haram gue di sini karo ibu, tapi doa itu tadi ternyata makbul. Karena memang wanita itu istimewa. 1, doa ibu kepada wanita hebat itu doa ibu kepada anak. Yang kedua, doa anak perempuan kepada ayahnya. Doakan Bu, anak perempuan doanya dikabulkan oleh Allah kepada ayahnya. Jadi doakan ayahmu, insya Allah doanya dijawab. Yang ketiga, perempuan yang hebat itu doa istri kepada suami. Sudah, itu realita begitu. Jadi 3 wanita hebat itu ada di ibu semua, ya kan? Doa ibu pada anaknya. Ibu punya anak, doakan, jangan dimarahi terus, ya, doakan. Ibu punya ayah, doakan ayahmu. Itu doa yang tidak berbatas dengan Allah. Ibu punya suami, doakan. Sebab apa? Ibu harus bersyukur yang sudah punya suami. Jadi tugas utama orang tua adalah mewariskan keimanan kepada
Nah sekarang tugas kita mewariskan keimanan kepada anak kita. Orang tua harus punya iman dulu nggak? Iya. Maka jadilah orang beriman, wariskan imanmu pada anak-anakmu. Itulah tugas pokok orang tua. Nah, kenapa harus iman? Surat An-Nahl ayat 97. Ini jawabannya. Cita-cita kita harus begini kepada anak-anak kita, ya enggak? Man amila sholihan. Nah, bahasa Arabnya ya. Ini bahasa Indonesia, barang siapa? Man amila sholihan min dzakari au unsa wa huwal mu'minun ila akhir ayat. Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Saya ulangi ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, Allah tidak diskriminasi antara laki dan perempuan. Laki-laki tidak lebih baik dari perempuan, perempuan tidak lebih mulia dari laki-laki. Tidak ada bedanya. Allah tidak diskriminasi. Jadi mau laki mau perempuan punya hak yang sama. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Kuncinya di sini, dalam keadaan beriman. Fa-la, kalau dalam bahasa Arab fa maka disambung la itu berarti membangetkan. Ngerti membangetkan? Iya, ini bahasa wong tenan nih, membangetkan. Fa dicampur la, maka pasti kata Allah akan aku beri kepadanya kehidupan yang baik. Pasti kedua orang tua itu berharap punya anak-anak yang punya kehidupan yang baik. Pasti itu. Mau kaya, mau miskin, mau jadi apa saja, yang penting hidupnya baik. Itu kan doanya. Itu diajari kita sama Allah. Syaratnya apa? Terus berbuat baik dalam keadaan beriman. Jadi tugas kita mewariskan keimanan pada anak-anak kita itu cuma itu. Didiklah anakmu jadi orang beriman, didiklah anakmu suka berbuat kebaikan. Ya. Jadi tugas orang tua kepada anak kita menanamkan keimanan, terus membangun kecenderungan supaya anak-anak kita suka berbuat baik. Nah, selesai. Sederhana ya. Parenting itu sederhana. Intinya di situ. Nah, jadi siapa yang ingin punya kehidupan yang baik, syaratnya cuma dua. Terus menerus berbuat kebaikan dalam keadaan beriman. Ayo beriman, ayo terus berbuat baik, maka Bapak Ibu punya kehidupan yang baik. Ini janji Allah, ya. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, Allah balasnya gitu loh. Kita berbuat satu, balasannya 10. Kan begitu. Kita berbuat baik sedikit, balasannya banyak. Pahalanya lebih banyak. Kita baca Quran saja, satu huruf itu satu kebaikan. Lalu dilipatkan menjadi 10 oleh Allah. Kata Rasulullah di hadis Ahmad, bahwa aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Jadi baru alif lam mim sudah 30 kebaikan. Jadi Allah membalas kebaikan kita itu begitu. Maka jangan ragu-ragu, jadilah orang beriman dan terus menerus berbuat kebaikan. Jangan berhenti. Dengan begitu kita punya kehidupan yang baik. Ya. Jadi guru-guru yang baik, jadi bupati-bupati yang baik, jadi pedagang-pedagang yang baik. Intinya berbuatlah baik dalam keadaan beriman. Anda punya kehidupan yang baik, punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya anak yang baik, punya penghasilan yang baik, punya kendaraan yang baik. Kehidupan yang baik itu kata Rasulullah satu, ya, ini secara duniawi ya, bukan secara keimanan. Secara duniawi, kalau punya pasangan yang soleh dan soleha, punya suami soleh, punya istri soleh, indah hidup ini. Yang sudah pernah merasakan, kalau punya pasangan soleh atau soleha, itulah indah-indahnya hidup. Maka kalau cari pasangan, pilihlah orang yang calon mantu sampean, dan nggak salah pilih. Hari Jumat jam 12 sawan teleponan. Kowe serius gak karo anakku? Enggak Bu, lo serius. Merino hari Jumat jam 12 ya. Jangan terlambat. Kalau datang tolaklah.
Itu waktunya Jumatan. Berarti mantu itu tidak Jumatan. Ngerti? Kepada Allah berkata sama mertua. Itu cara menilai kesolehan orang. Gampang ya? Nah, jadi begitulah. Jadi carilah menantu, carilah pasangan hidup anak kita orang-orang yang soleh. Ya. Jadi itu. Ini surat Al-Anbiya ayat 25. Nah, benar. Surat Al-Anbiya ayat 25. Inti dari keimanan itu apa? Tadi kan kita yang penting kehidupan yang baik itu bisa kita peroleh dengan iman dan amal. Asal sudah beriman lalu mau berbuat baik, sudah selesai, pasti punya kehidupan yang baik. Lalu inti dari keimanannya itu di mana? Di sini. Apa kata Allah? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan aku wahyukan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku, oleh karena itu sembahlah olehmu akan aku. Jadi intinya Islam itu di sini. Bagaimana tidak? Coba kalimatnya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, berarti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Isa, Ismail, terus sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, itu semua rasul utusan Allah. Apa yang dititipi sama Allah kepada semua rasul itu? Cuman satu ini. Apa? La ilaha illallah. Agar malam Jumat kan pemimpin tahlil sudah ngomong itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Gini begini. Nah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, itulah intinya Islam. Maka menanamkan keimanan pada anak kita, tanamkanlah pertama la ilaha illallah. Maka pelajaran yang pertama harus hadir di anak kita. Tugas kita mengenalkan ke anak kita kalimat yang pertama harus Allah. Karena itulah intinya Islam. La ilaha illallah. Semua para nabi dan rasul tugasnya cuma menyampaikan kepada manusia la ilaha illallah. Ada 3 ilmu dasar Ustaz Anwar harus jadi moto di pesantren kita ini. Sebelum anak-anak kita diajarkan ilmu yang lain, ajarkan ilmu yang 3 ini. Ini dasar untuk anak beriman. 1, ilmu tentang Allah. 2, ilmu tentang berita dari Allah. 3, ilmu tentang larangan dan perintah Allah. Itu ilmu yang harus dimiliki anak kita, sehingga kedepannya jadi apa saja dia, yang penting jadi orang yang beriman, suka berbuat baik, akan dapat kehidupan yang baik. Seperti tadi, kalau di hadis Nabi itu riwayat Ahmad, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas kamu, dirimu pun punya hak atas kamu, dan keluargamu punya hak atas. Jadi kewajiban kita 3, kewajiban pada Allah, kewajiban pada diri sendiri, dan kewajiban kepada keluarga termasuk. Pertanyaan saya, kadang kita bisa membaca Al-Quran itu atau kita paham tentang agama itu bukan karena orang tua secara biologis. Ya. Apakah nanti di akhirat yang mendapatkan, misalnya kita menghafal Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk memberikan hadiah kepada orang tua kita, yang mendapatkan apakah pengajar kita atau orang tua? Dua-duanya. Jadi pertanyaannya, nanti yang dapat mahkota itu bapak biologis atau bapak guru kita, gitu kan intinya? Dua-duanya. Karena Allah menyebutkan anak. Anak itu bisa anak kandung, bisa anak dididik, anak. Ya. Jadi dua-duanya akan dapat. Jadi gini. Tadi sudah saya bacakan hadisnya, setiap orang yang meninggal dunia itu putus hubungan dengan dunia, nggak ada lagi hubungan dengan dunia. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi
oleh Allah sudah dikasih suami, sudah dikasih anak, terus anak dan suami itu melalaikan kita dari menyembah Allah, lalai sholat, guyon karo anake lali burung sholat, ya kan? Jangan nomor duakan Allah. Ya, ini seorang ibu penjual buah, anaknya pingin bantu, pingin ngewangi ibu ngocek nanas, nggak ngerti cara nih. Nah gitu, ibu ngerti, tidak diceramai sama ibunya. Nah pas nanas itu gini-gini enggak, ibu yang memberi contoh. Ibunya ngambil nanas, terus dikupas sama ibunya supaya dilihat anaknya. Tuh, mendidik anak itu contoh, teladan. Nah, anak ini akhirnya anaknya sakit ngoncek nanas karena nyontoh ibu anaknya sakit sholat karena nyontoh bapak kan ya. Mulai lihat kawannya makan es krim, enaknya makan es krim, ibu kasihan nggak bisa nukoni es krim, duit jajannya sedikit, rasa komering ini. Nah, akhirnya sama ibunya dibuatkan es krim nanas dan anaknya seneng. Nah, itulah cara mendidik anak. Seneng makan es krim nanas. Kalau es krim beneran mahal. Terus punya pemikiran aneh, mak, aku tak dodolan es krim nanas ya, karena enak. Intuisi bisnisnya muncul. Kenapa? Ibunya juga bisnis, kan? Dan nih pendidikan dengan contoh. Akhirnya jualan di pasar. Ya, es krim, tapi ora payu. Nah, ini ora payu. Ya, es krim enak-enak kok ais ya. Ini es krim nanas, mak, es krimku ora payu katanya. Kalau ada sonnya ya enggak? Kamu harus belajar bagaimana cara marketing berjualan. Ayo pergi ke pasar, lihatlah bagaimana orang jualan. Nah, mulai ibunya merintahkan anak ini belajar mandiri. Tadi dikasih contoh, sekarang suruh pergi ke pondoknya Ustadz Anwar. Belajar Al-Quran. Tahu dia punya ide. Akhirnya dia buat gambar, lalu dikasih tulisan. Nah, tadi di pasar dia lihat barang 5.000 beli satu, kalau beli 3 10.000. Dia tiru, es krim 5 baht, kalau beli 3 10 baht. Nah, dengan orang Thailand. Nah, laris akhirnya. Ada promo ke ibu kan senang yang diskon ya enggak? Ramayana ke City Mall diskon 10%, 50%. Oh, diskon. Sama ini ilmu berdagang. Kita lihat bagaimana cara ibunya mendidik anaknya. Akhirnya dia mulai jadi pedagang es krim nanas. Dengan sepedanya ikut ibunya. Ya. Akhirnya dia berhasil, ini foto aslinya, jadi sarjana anaknya. Hanya dari anak tukang buah bisa jadi sarjana, anak ibunya benar mendidiknya, memberi contoh-contoh. Nah, jadi parenting hari ini bagaimana menjadi orang tua yang baik. Berikan contoh pada anak-anakmu, ora usah banyak ngomel, bapak sholat, ibu sholat, pasti anaknya melu. Nah, jadi mendidik anak itu dengan kasih sayang, ya, dengan bimbingan, dengan contoh teladan, itu pendidikan yang paling disukai anak-anak. Jangan dengan bentaan. Mendidik anak itu tidak harus dengan banyak dalil, cukup suri teladan, kasih contoh, kasih contoh. Orang beriman itu sholat, orang beriman. Intinya materi kita mengajak kita pada iman, wariskan iman kita pada anak cucu. Kalau kita sibuk tidak sempat ngajari anak-anak, kita titipkan di sini, titipkan di Mambaul. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu, baru sedikit yang bisa saya sampaikan. Lain kali kita ketemu lagi. Saya berharap ini bukan pertama dan terakhir. Ya, mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat, ketemu lagi dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabullah dusturi, Kitabullah dusturi, wa khairul khalqi uswatuna. بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.